Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah online Akega. Sebelum beribadah, kakak akan bacakan beberapa peraturan ya. Yang pertama, saat beribadah tidak boleh sambil makan. Yang kedua, saat beribadah harus memakai baju yang rapi. Yang ketiga, saat beribadah tidak boleh sambil bermain ya. Yang keempat, saat beribadah, adik-adik harus sungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, adik-adik harus antusias mendengarkan firman Tuhan. Sudah siap beribadah? Selamat beribadah ya. Hai semua, perkenalkan Gatot Kaca. Gimana? Udah bagus belum? Gagah, ganteng, berani. Mana itu yang namanya Wiro Sableng? Hei, kamu nungguin aku ya? Kamu siapa? Kenalin, saya Wiro Sableng dari Gua Batu, pahlawan paling keren, terberani yang ada di alam semesta ini. Kamu nggak tahu aku siapa? Hah? Aku Gatot Kaca yang paling kuat di bumi ini. Kamu tahu? Wiro Sableng, penggemarnya paling banyak, dia paling kuat di alam semesta ini. Jadi, kamu mau ngadu kekuatan? Loh, siapa takut? Ayo! Hai! 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 Kuat! Hai! 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 Ngapain kalian berdua? Kamu ngapain? Pakai ginian? Loh, kami kan jadi pahlawan yang paling kuat di bumi. Emang pahlawanmu siapa? Gatot Kaca! Gatot Kaca. Lah, kamu ngapain bawa pedang segala? Wiro Sableng dong paling hebat. Gatot Kaca, Wiro Sableng. Kamu berdua belum tahu. Pahlawanku hebat. Aku punya pahlawan yang nyiptain kalian. Pahlawanku nggak pernah mati, menang terus hidup. Emang ada? Ada deh. Emang kalian nggak tahu? Kita ini dari tubuh anak-anak Akega, kita kan mau memuji Tuhan. Oh iya. Malah kalian bermain terus. Gimana sih? Kamu sih. Udahlah yuk, kita siapkan hati kita. Ya. Kita mau sapa adik-adik dulu di rumah. Halo adik-adik semua. Selamat pagi. Nah, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Bapak buat pagi yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Saat ini kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu. Dan siapkan hati kami bawa kehidupan kami yang terbaik Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah Akega dari awal sampai akhir ke dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, kalian pasti sudah siap ya memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang menang bagi kita. Siapa namanya jagoan kita? Yesus. Nah kita serukan jagoan kita Yesus 2 kali ya. 1, 2, 3. Yesus! Yesus! Yuk sama-sama kita mau nyanyi Yesus jagoanku. Kita mau bergerak bersama-sama ya. Iya ya ya, iya ya ya, iya ya ya, iya. Iya ya ya, iya ya ya, iya ya ya, iya. Iya ya ya, iya ya ya, iya ya ya, iya. Iya ya ya, iya ya ya, iya ya ya, iya. Katakan sama-sama. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut,
seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Katakan Yesus jagoanku ya. Yesus jagoanku, takkan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, takkan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa kuliah, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Eya ya ya, eya ya ya, eya ya ya, eya. Ya, siapa yang dapat mengalahkan si iblis, mengalahkan musuh? Hanya nama Yesus. KSR mau ajak sama-sama kita serukan Yesus. Katakan yes, yes, yes. Kalau setan, bacot ya. Yesus, yes, yes, yes. Kurang semangat nih. Kalian berdua juga harus semangat loh. Ya, Yesus, yes, yes, yes. Setan, bacot. Setan, capek deh. Jangan kau keliru. Ayo lagi ya. Yesus, yes, yes, yes. Setan, bacot. Yesus, yes, yes, yes. Setan, capek deh. Ya, siapa yang mau menjadi laskar Kristus? Nah, benar ya. Kalau mau jadi laskar Kristus, percaya Yesus yang menjadi pahlawan kita. Haleluya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak di musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak di musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap rakyat. Saya laskar Kristus, siap rakyat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak di musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap rakyat. Saya laskar Kristus, siap rakyat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak di musuh. Katakan sekali lagi ya sama-sama. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap rakyat. Saya laskar Kristus, siap rakyat. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembak di musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Coba katanya yang Datuk kaca. Laskar Kristus. Yes, 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 yes. Wow, keren. Wiro saya bilang, Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Ya, oke. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nanti kalian akan mendapat jawaban. Siapa sih pahlawan kita? Siapa sih yang menjadi kebanggaan kita? Hanya satu nama, Yesus. Dia yang mati, bangkit, hidup bagi kita semua.
yang bayar dosaku. Ya Tuhan yang kalahkan maut. Ya Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Mari adik-adik sama-sama lebih lagi. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dia Tuhan yang kalahkan maut. Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Mari adik-adik siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Frankie. Selamat pagi adik-adik semua yang kakak kasihi dalam Tuhan. Dimanapun kalian berada, saya atau kakak ingin menyapa anak-anak atau adik-adik yang dari kelas Esra. Halo, gimana kabar kalian? Semua baik, sehat? Puji Tuhan ya. Kemudian dari kelas Nehemia, mana coba? Ya, halo, selamat pagi semua. Gimana kabar kalian? Semua baik? Kemudian dari kelas Yesaya, mana dari kelas Yesaya? Oh ya, puji Tuhan, semua baik-baik semua. Yang dari kelas Tunas hadir, puji Tuhan. Jadi semua hadir ya, dari kelas Esra, kelas Nehemia, kelas Yesaya, dan kelas Tunas. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa untuk kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan memberikan kepada kami masing-masing untuk kami boleh belajar kembali dari firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berbicara, Engkau berkati anak-anak yang dari kelas Esra, Nehemia, Yesaya, dan Tunas, agar kami semua boleh menangkap firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, pada hari ini kakak mau menyampaikan renungan firman Tuhan tentang Yesus adalah pahlawanku. Ya, saya atau kakak ingin kita sama-sama membuka dari Alkitab. Yuk, Alkitabnya diambil semua ya. Ya, ayo kakak tunggu. 1 Yohanes 3 ayat 16, kalian bisa buka bersama-sama dengan kakak di tempat ini. Ada yang sudah mendapat? Di mana coba kitab 1 Yohanes 3? Betul, ada di belakang ya, sebelum kitab Yudas
Sebelum kitab Wahyu, kita bisa menemukan kitab 1 Yohanes pasal yang ketiga. Kita akan baca bersama-sama ya, kakak ajak semua adik-adik yang di rumah membaca dari 1 Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian adik-adik, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Amin. Ya, tadi kakak di awal sudah berkata bahwa judul renungan firman Tuhan pagi ini adalah Yesus adalah pahlawanku. Nah, dari antara kalian semua, siapa yang tahu apa arti pahlawan? Tentu kalian tidak asing kan mendengar kata pahlawan. Nah, apa sih arti dari pahlawan itu? Coba ada yang tahu dari kelas Esra? Ada yang bisa? Coba kalau bisa tolong tulis ya. Lalu apakah dari kelas Nehemia ada yang tahu? Dari kelas Yesaya? Dari kelas Tunas? Kalau ada di antara kalian yang sudah tahu, kakak ingin kalian menulis apa arti pahlawan menurut kalian. Nah adik-adik, pahlawan itu punya arti orang yang berani berkorban membela kebenaran. Itu arti sebuah kata pahlawan. Jadi kalau kita disebut sebagai pahlawan, berarti kita ini rela berkorban, berani rela berkorban membela kebenaran. Apakah seorang pahlawan dia harus ototnya kuat? Apakah seorang pahlawan dia harus punya bentuk tubuh yang seperti kalau adik-adik lihat di komik-komik, di buku-buku, ada yang namanya Superman ya. Adik-adik kalau lihat Superman itu kan badannya wah keren ya, nggak seperti kakak ini ya. Kalian juga mungkin berpikir nggak cuma Superman kak, ada juga Batman, ada juga Spiderman yang badannya besar, ototnya perkasa. Adik-adik, kalau kalian berpikir bahwa mereka adalah pahlawan, maka tidak semua orang bisa jadi pahlawan. Artinya orang-orang yang ingin jadi pahlawan harus punya tubuh seperti mereka. Ya, nggak bisa begitu adik-adik. Kita harus tahu bahwa arti pahlawan yaitu orang yang berani berkorban membela kebenaran. Mungkin kayak kakak yang nggak seperti punya tubuh kayak Superman, kayak Spiderman ya, kayak Batman yang badannya kekar. Tapi bukan berarti kakak nggak bisa jadi pahlawan. Sama seperti adik-adik, meskipun adik-adik masih kecil, ya adik-adik mungkin badannya nggak sebagus pahlawan-pahlawan itu atau tokoh-tokoh komik itu. Tapi adik-adik bisa tetap menjadi pahlawan. Adik-adik juga bisa punya kesempatan menjadi pahlawan. Kita harus tahu ayat firman Tuhan tadi berkata apa? Kasih Kristus. Tuhan sudah punya sebuah keputusan buat kita semua adik-adik. Dia mau serahkan dirinya untuk kita. Dia mau berikan hidupnya buat kita. Dia mau berkorban buat kita. Itu sama saja kita tahu bahwa Yesus adalah pahlawan. Yesus adalah pahlawan. Apakah Yesus badannya seperti Superman? Apakah Yesus badannya begitu kekar seperti tokoh-tokoh komik yang kita tahu itu? Kakak merasa tubuhnya Yesus nggak sekekar mereka. Tapi bukan berarti Yesus tidak berani berkorban untuk kita semua. Nah, adik-adik yang kakak kasih dalam Tuhan, kakak ingin supaya kalian semua punya sebuah pemikiran yang benar. Bahwa kalau kalian mau menjadikan seseorang sebagai pahlawan kalian, maka kalian harus tahu bahwa pahlawan itu dia harus berani berkorban. Siapa sih yang paling berani berkorban bahkan sampai memberikan nyawanya buat kita? Dialah Yesus. Yesus adalah pahlawan yang sejati buat kita semua. Karena itu adik-adik, kalau kalian semua sudah percaya kepada Yesus, berarti kalian sedang melihat hidupnya Yesus sebagai pahlawan itu seperti apa. Kalian bisa mencontoh hidupnya Yesus. Kalau Yesus dia berani melakukan sesuatu bagi orang lain, maka kakak percaya kalian pun juga bisa seperti itu. Meskipun mungkin kalian
nggak seperti Yesus yang memberikan nyawa kalian untuk orang lain. Tapi setidaknya adik-adik, kalau kalian bisa punya sesuatu, kalian bisa memiliki sesuatu, cobalah kalian belajar membagi apa yang kalian punya kepada teman-temanmu. Bukan berarti ya adik-adik, kalau kalian sedang ada ujian, bukan berarti kalau kalian sedang ada tes, ada ulangan, ya mungkin kalau sekarang ini dengan model sekolah secara online, kalian mungkin sendiri-sendiri ngerjakan ulangan sendiri, tes sendiri gitu ya. Tapi kalau waktu sebelum ada pandemi, kita kumpul bersama di dalam satu ruangan, ya nggak boleh kita memberikan jawaban kita kepada teman kita, tidak boleh kita memberikan jawaban kita kepada rekan kita, karena kita ingin jadi pahlawan lalu kita memberikan jawaban itu kepada mereka. Tidak boleh adik-adik, itu artinya kalian tidak jadi pahlawan buat mereka. Nah karena itu adik-adik, kakak ingin supaya ketika kalian mau benar-benar belajar dari Yesus, karena Yesus adalah pahlawan kita, maka cobalah belajar untuk memberi dengan cara yang benar. Ngasih contekan itu bukan cara yang benar, itu cara yang tidak benar. Ya, adik-adik, kakak ingin dari mulai kelas Esra, kelas Nehemia, kelas Yesaya sampai kelas Tunas, kalian cobalah belajar untuk menjadi pahlawan dari apa yang kalian bisa lakukan. Contoh adik-adik yang paling gampang adalah kalian coba berdoa untuk temanmu. Kalian coba bawa dalam doa buat temanmu. Kalian coba ajak temanmu untuk ikut ibadah online Akega. Coba kalian belajar untuk membagi pengalaman hidup kalian dengan Tuhan untuk teman-temanmu, supaya mereka juga bisa tahu hidup mereka pun bisa diubahkan. Ya, adik-adik, biar pagi ini kita yang sudah dengar firman, kita yang sudah bersama-sama belajar firman dari Yesus adalah pahlawan, kita pun ingin supaya kita juga seperti dia, hidup di dalam keadaan yang berani berkorban, ya, untuk orang lain. Kalau ada yang butuh ditolong, ya kita tolong. Ya, kalau ada yang butuh didoakan, kita coba mendoakan. Bukan hanya teman-teman, mungkin orang tua kalian. Ya, terkadang orang tua kalian kan capek ya pulang dari kerja. Mungkin kita cobalah pijet-pijet kaki daripada papa kita atau mama kita, ya. Kita coba belajar untuk membuat orang lain, ayah ibu kita senang, bahagia. Jadi jangan kita justru malah menyusahkan mereka. Tapi coba adik-adik kita belajar untuk membuat mereka menjadi senang, bangga dengan kita semua. Ya, jadi pagi ini adik-adik kita sudah sama-sama belajar dari firman Tuhan. Mari kakak ajak kalian untuk bersama-sama menjadi pahlawan di rumah kalian masing-masing, di gereja di mana kalian beribadah. Jadilah pahlawan yang benar, jadilah pahlawan yang seperti Yesus, yang selalu diterima oleh banyak orang, yang hidupnya tidak merugikan siapapun, tetapi banyak menolong orang, banyak memberikan penghiburan kepada orang, banyak memberikan kesukaan kepada orang lain. Ya, itu pesan kakak pada pagi ini. Mari kita akan berdoa bersama-sama ya adik-adik. Tundukkan kepala kalian, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Engkau sudah berbicara kepada setiap kami dari kelas Esra sampai kelas Tunas. Biar kami semua belajar bagaimana menjadi pahlawan seperti Yesus. Kami mau belajar dari cara yang paling sederhana. Kami mendoakan teman-teman kami membuat bahagia orang tua kami membuat teman-teman kami menjadi teman-teman yang bisa bersuka cita karena hidup kami, yang selalu merasa senang ketika kami bisa berteman dengan mereka. Tuhan, kami minta Engkau menolong setiap kami semua anak-anak Akega di tempat ini. Terima kasih, kami serahkan hidup mereka, kami serahkan juga untuk studi mereka semuanya. Berkati orang tua mereka, berkati semua keluarga mereka masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
kasih berkatnya dari AKG. Tuhan Yesus berkat. Halo Richard, halo Rafael. Halo, Kak. Apa kabar kalian semua? Dahsyat, luar biasa. Yes. Iya ya, luar biasa ya. Kakak ingin tanya ini, gimana kalian selama pandemi di rumah ini ibadah online nggak? Ikut dong. Wah, luar biasa ya. Kalau ikut ya selalu nggak ikut ya, selalu ikut ya. Nah, coba yang lalu minggu lalu apa? Tentang apa? Panggung apa aja? boneka. Iya, ada panggung bonekanya ya. Ya. Ustaz Rafael harus tetap rajin beribadah ya, berdoa ya. Kerinduannya apa, Ustaz? Berkumpul bersama teman-teman untuk beribadah bersama-sama. Iya, terus apa lagi? Menemukan firman Tuhan bersama-sama. Iya, Bertemu dengan kakak-kakak kita. iya, luar biasa. Ya, tetap semangat, jaga kesehatan ya. Ya, katakan God bless you. God bless you. Nah, adik-adik, ternyata pahlawan yang paling kuat itu bukan Gatot Kaca, Dan juga Wiro Sableng. tetapi pahlawan yang paling kuat itu adalah Yesus. Nah, pengumuman hari ini adik-adik, minggu depan jangan lupa tetap mengikuti ibadah online jam 9 pagi. Dan yang kedua, Tetap menjaga kesehatan dan tetap menerapkan 5M. Apa itu 5M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah, God bless you.